Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma AS dengan NIM H0221503. Di video ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, yaitu balok dan kubus. Yuk belajar bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang berbentuk datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas, termasuk ke dalam jenis bangun ruang sisi datar. Tapi sekarang kita fokus ke kubus dan balok dulu ya, adik-adik. Yuk lebih mengenal kubus dan balok dulu ya. Yang pertama, kubus adalah satu bangun ruang yang paling umum dijumpai adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi kongruen. 2 buah sisi disebut kongruen apabila keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur kubus dan balok. Unsur-unsur kubus terdiri ada 6 unsur. Yang pertama yaitu bidang dan sisi, kedua rusuk, ketiga titik sudut, yang keempat diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, dan keenam bidang diagonal. Nah, untuk unsur-unsur balok juga terdiri dari 6 rusuk, yaitu bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, mungkin adik bertanya-tanya, sepertinya unsur-unsur kubus dan balok itu sama ya, tetapi hanya ada satu perbedaan saja, yaitu pada unsur-unsur kubus itu memiliki unsur sisi, tetapi di unsur-unsur balok tidak memiliki sisi. Tapi untuk semuanya sama, hanya perbedaannya cuma di bagian sisi saja ya adik-adik. Sifat-sifat kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi tersebut adalah bidang ABCD, ABFF, ECGF, CDHG, ADHE, dan AFGH. Yang kedua, kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BF, FE, AE, BC, AD, DC, HG, CG, DH, FG, dan EH. Rusuk-rusuk AB, BC, CD, dan AD disebut rusuk alas, sedangkan rusuk AE, BF, CG, dan DH disebut rusuk tegak. Rusuk-rusuk yang sejajar diantaranya AB sejajar dengan DC, EF sejajar dengan HG, AD sejajar dengan BC, EH sejajar dengan FG, dan AE sejajar dengan BF, CG sejajar dengan DH. Rusuk-rusuk yang saling berpotongan diantaranya AB dengan AE, BC dengan CG, dan EH dengan HD. Rusuk-rusuk yang saling bersilangan diantaranya AB dan CG, AD dengan BF, dan WC dengan DH. Ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Di antaranya adalah AC, BD, AF, BE, BG, CF, AH, DE, DG, CH, EG, dan FH. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan DL. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen, diantaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, BEHC, ABGH, dan DCGH. Sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangannya kongruen. Balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen, yaitu ABFF dengan DCHG, ADHE dengan BCGF, dan ABCD dengan EFGH. Yang kedua, memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB dengan DC, dengan EF dengan HG, rusuk AE dengan DH, BF dengan CG, dan rusuk AD dengan BC, rusuk
EH dengan FG. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ketiga memiliki 12 diagonal bidang diantaranya AC dengan BD, BG, dan CF. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik yaitu AG, BH, CE, dan DF. Yang terakhir itu memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya saling kongruen diantaranya bidang ACGF, BGHA, AFGD, dan BEHC. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal kubus. Yang pertama, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 7 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jawabannya kita gunakan rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Maka kita kalikan dari panjang rusuknya yaitu 7 cm, maka 7 dikali 7 dikali 7. Dan hasil akhirnya adalah 343 cm pangkat 3. Yang kedua, panjang rusuk sebuah kubus yaitu 10 cm, berapakah luas permukaannya? Jawabannya kita menggunakan rumus luas permukaan 6 dikali S kuadrat atau sisinya, dan panjangnya itu 6 cm. Dan maka kita kalikan untuk mencari luasnya, kita kalikan 6 dikali 10 kuadrat yang dimana 6 dikali 100, maka hasil akhirnya itu 600 cm kuadrat atau 600 cm pangkat 2. Contoh soal balok. Yang pertama, terdapat sebuah balok dengan panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Maka jawabannya kita menggunakan rumus volume balok yang dimana panjang dikali lebar kali tinggi. Jadi kita kalikan semua panjang yang telah diketahui, lebar yang telah diketahui, tinggi yang telah diketahui, maka 15 cm dikali 5 cm dikali 10 cm dengan hasil akhir 750 cm pangkat 3. Maka hasil akhir dari volume balok tersebut yaitu 750 cm pangkat 3. Yang kedua, diketahui suatu balok mempunyai panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa luas permukaan balok itu? Nah, jawabannya kita menggunakan rumus luas permukaan balok yang dimana 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maka kita jumlahkan semua, dikalikan, terus kita jumlahkan 2 dikali 6 cm dikali 4 cm ditambah 6 cm kali 5 cm ditambah 4 cm dikali 5 cm. Nah, hasilnya itu 2 dikali 74 cm. Maka hasil akhir yang didapatkan itu 148 cm kuadrat atau 148 cm pangkat 2. Baiklah adik-adik, itulah pemaparan dari saya tentang materi bangun ruang sisi datar yang berfokus pada kubus dan balok. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.